Penerapan hukum fisika dalam mobil listrik. Oleh nama Muhammad Iqbal Jaya Kemas, Notar 2301196. Pendahuluan. Pengertian. Mobil listrik adalah kendaraan bermotor yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga penggerak. Mobil listrik memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan mobil konvensional seperti emisi gas buang yang rendah, biaya perawatan yang lebih murah, dan efisiensi energi yang lebih tinggi. Tujuan: memahami penerapan hukum fisika pada mobil listrik, mengetahui prinsip kerja mobil listrik. Satu hukum fisika yang terlibat. Pada mobil listrik, terdapat beberapa hukum fisika yang terlibat dalam proses pergerakannya, yaitu 1. Hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak yang berkaitan dengan mobil listrik adalah hukum pertama dan kedua. Hukum pertama, Newton menyatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali jika ada gaya yang bekerja padanya. Hukum kedua, Newton menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Pada mobil listrik, hukum pertama Newton berperan dalam menjaga mobil tetap bergerak. Gaya yang bekerja pada mobil listrik adalah gaya dorong dari motor listrik. Hukum kedua, Newton berperan dalam menentukan kecepatan mobil. Semakin besar gaya dorong yang dihasilkan oleh motor listrik, maka semakin besar pula kecepatan mobil yang dihasilkan. 2. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pada mobil listrik, energi listrik dari baterai diubah menjadi energi kinetik oleh motor listrik. Energi kinetik ini kemudian digunakan untuk menggerakkan mobil. Energi kinetik ini kemudian dapat diubah kembali menjadi energi listrik melalui regenerasi energi. 3. Hukum termodinamika. Hukum termodinamika yang berkaitan dengan mobil listrik adalah hukum kedua. Hukum kedua, termodinamika menyatakan bahwa entropi alam semesta selalu bertambah. Pada mobil listrik, energi listrik yang disimpan di baterai akan berkurang seiring dengan pemakaian. Hal ini disebabkan oleh adanya energi yang terbuang dalam bentuk panas. 4. Hukum Faraday. Hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik menyatakan bahwa medan magnet yang berubah akan menginduksi arus listrik dalam konduktor. Dalam mobil listrik, hukum Faraday digunakan untuk menghasilkan listrik melalui regenerasi energi. Saat mobil mengerem, motor listrik berfungsi sebagai generator, mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. 5. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan fluida menurun ketika kecepatannya meningkat. Dalam mobil listrik, hukum Bernoulli digunakan untuk meningkatkan efisiensi aerodinamis. Desain mobil listrik yang aerodinamis dapat mengurangi hambatan udara yang pada gilirannya meningkatkan jarak tempuh. 2. Contoh spesifik hukum fisika dalam mobil listrik. Berikut adalah beberapa contoh spesifik bagaimana hukum fisika diterapkan dalam mobil listrik. 1. Motor listrik menggunakan prinsip elektromagnetisme untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. 2. Baterai mobil listrik menggunakan reaksi kimia untuk menyimpan energi listrik. 3. Sistem regenerasi energi menggunakan hukum Faraday untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. 4. Desain aerodinamis mobil listrik menggunakan hukum Bernoulli untuk mengurangi hambatan udara. Video contoh hukum fisika pada mobil listrik. Tidak bisa dipungkiri jika perkembangan teknologi yang semakin canggih membawa banyak perubahan termasuk dalam industri otomotif.
Salah satu buktinya adalah hadirnya mobil listrik yang tidak hanya dilengkapi dengan fitur canggih, tetapi juga menggunakan teknologi yang diklaim lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi kendaraan. Setiap jenis dan merek mobil listrik biasanya memiliki susunan komponen yang berbeda-beda. Akan tetapi secara umum, ada beberapa komponen utama yang selalu ada pada jenis mobil ramah lingkungan ini. Di video ini akan dijelaskan macam-macam komponen mobil listrik beserta fungsinya. Baterai traksi. Salah satu komponen utama yang pasti ada di setiap mobil listrik adalah baterai traksi atau disebut juga dengan traction battery pack. Fungsi utama dari komponen ini adalah untuk menyimpan dan mengalirkan arus listrik searah ke inverter. Selanjutnya daya yang dihasilkan akan digunakan untuk menggerakkan motor traksi. Saat controller mengirimkan sinyal, maka baterai traksi akan langsung bekerja dengan memindahkan arus listrik agar dapat menggerakkan motor traksi. Komponen mobil listrik yang satu ini dibuat dengan struktur yang kokoh dengan tujuan agar komponen tidak mudah rusak. Tidak hanya itu, baterai traksi juga didesain untuk bisa diisi ulang berkali-kali. Inverter. Inverter merupakan komponen yang berfungsi untuk mengubah arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Arus yang dihasilkan selanjutnya akan digunakan untuk menggerakkan atau memutar motor traksi. Komponen ini menjadi salah satu bagian dari komponen penggerak utama mobil listrik. Tidak hanya itu, komponen ini juga berfungsi mengubah arus AC saat terjadi pengereman regeneratif agar menjadi arus DC untuk selanjutnya dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai. Untuk komponen baterai mobil listrik jenis inverter yang digunakan biasanya merupakan jenis bidirectional inverter. Controller. Komponen mobil listrik yang satu ini berfungsi sebagai pengatur energi atau daya listrik di dalam baterai pack ke inverter sehingga dapat menggerakkan motor traksi. Cara kerja controller adalah mengirimkan sinyal dari pedal mobil listrik yang diinjak oleh pengemudi sehingga berpengaruh terhadap laju kendaraan. Motor traksi. Motor traksi adalah komponen mobil listrik yang berupa dinamo listrik. Komponen ini berfungsi untuk menggerakkan transmisi dan roda sehingga disebut sebagai salah satu komponen paling penting dalam menunjang performa mobil listrik. Perlu Anda ketahui, bahwa motor traksi bisa berputar hingga 18.000 rpm. Sedangkan untuk jenis motor traksi yang paling banyak digunakan pada mobil listrik adalah brushless DC traction motor, BLDC. Charger. Charger merupakan komponen pendukung sekaligus pelengkap yang ada di mobil listrik. Fungsi utama dari komponen ini adalah sebagai alat untuk mengisi ulang baterai pack yang ada di mobil listrik. Cara kerja charger adalah dengan memanfaatkan aliran listrik AC PLN kemudian diubah menjadi aliran listrik DC sehingga bisa disimpan dalam baterai pack mobil listrik. Ada beberapa jenis charger mobil listrik yang biasanya digunakan, yaitu onboard charger dan offboard charger. Transmisi. Transmisi merupakan komponen mobil listrik yang berfungsi sebagai pengatur daya mekanis dari motor traksi sehingga bisa digunakan untuk penggerak roda mobil. Pada dasarnya cara kerja transmisi mobil listrik ini tidak jauh berbeda dengan transmisi pada mobil konvensional. DC converter. Komponen pelengkap yang ada di mobil listrik selanjutnya adalah DC converter. Komponen ini berfungsi sebagai pengubah daya atau arus listrik DC dari baterai pack yang bertegangan tinggi untuk diubah menjadi tegangan yang lebih rendah. Penurunan tegangan bertujuan agar komponen yang ada di dalam mobil listrik dengan kebutuhan daya rendah tetap dapat tersuplai dengan baik. DC converter juga berfungsi sebagai media untuk pengisi ulang baterai agar arus dan tegangan tetap stabil. Auxiliary baterai. Auxiliary baterai bisa disebut juga sebagai baterai tambahan untuk menjadi sumber listrik auxiliary. Fungsi utama dari komponen ini adalah sebagai aliran arus listrik atau penyedia daya cadangan yang digunakan untuk menghidupkan berbagai aksesoris yang ada di dalam mobil listrik seperti wiper, AC mobil hingga alarm mobil.
Thermal cooling system. Komponen mobil listrik dan fungsinya selanjutnya adalah thermal cooling system. Komponen ini berfungsi sebagai pendingin suhu dan memastikan kondisi suhu operasi agar selalu sesuai dengan tipe mesin. Tidak hanya itu, komponen ini juga bertugas untuk memastikan kondisi motor traksi dan komponen elektronik lainnya selalu dalam suhu yang normal meskipun mobil listrik digunakan dalam waktu cukup lama. Tiga, prinsip kerja mobil listrik. Prinsip kerja mobil listrik adalah sebagai berikut. 1. Baterai mobil listrik menyimpan energi listrik. 2. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi gerak. 3. Roda mobil berputar karena energi gerak dari motor listrik. Secara umum, cara kerja mobil listrik adalah sebagai berikut. Ketika pedal pada mobil ditekan, maka controller akan mengambil serta mengatur daya listrik dari baterai traksi dan inverter. Dengan pengaturan dari controller, inverter, kemudian mengirimkan sejumlah energi listrik ke motor sesuai dengan kedalaman tekanan pada pedal. Motor traksi listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, rotasi putaran. Putaran dari rotor pada motor akan memutar transmisi sehingga roda berputar lalu mobil pun bergerak. 4. Jenis mobil listrik. Jenis mobil listrik ada 4. Garis besarnya sebagai berikut. 1. Battery Electric Vehicle, BEV. 2. Hybrid Electric Vehicle, HEV. 3. Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV. 4. Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV. Secara ringkas, arsitektur sistem keempat jenis mobil listrik di atas dapat dilihat pada gambar berikut. 5. Kelebihan dan kekurangan mobil listrik. Kekurangan mobil listrik. 1. Jangkauan tempuh terbatas. 2. Pengisian baterai cukup lama. 3. Menghasilkan limbah baterai. 4. Biaya perbaikan baterai cukup tinggi. Kelebihan mobil listrik. 1. Menghemat biaya bahan bakar. 2. Mengurangi emisi. 3. Minim perawatan. 4. Baterai dapat diisi di rumah. Terima kasih.